Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rifsal Trinofri Wardana dari Prodi Teknik Industri angkatan 2023. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul analisis biaya produksi pisang goreng di UMKM ini. Baik, yang selanjutnya itu ada profil UMKM. Nah, untuk pengambilan UMKM di sini punya saya itu pisang goreng OIC yang berlokasi di Maluku Utara, lebih tepatnya di Kota Ternate. Produk ini menjual pisang goreng dengan varian rasa seperti original, coklat, keju, dan strawberry. Saat ini penjualan rata-rata berkisaran 500 buah per hari atau 500.000 buah per bulan. Untuk permasalahannya itu adalah penentuan harga jual yang belum akurat karena tidak didasarkan pada perhitungan biaya produksi yang detail, serta adanya kekhawatiran perbedaan profitabilitas antar varian rasa. Identifikasi dan penjelasan istilah-istilah yang akan saya bacakan. Baik, yang pertama itu ada cost object. Nah, cost object itu produk yang akan dihitung biayanya. Contohnya itu varian dari pisang goreng yang tadi. Ada original, coklat, keju, dan strawberry. Dan untuk direct cost itu biaya langsung atau biaya yang dapat dicari secara langsung ke setiap varian pisang goreng tersebut. Nah, itu tuh contohnya itu kayak pisang, tepung, minyak goreng, gula, coklat, keju, strawberry itu toppingnya, dan terakhir itu tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya itu ada indirect cost. Nah, indirect cost itu adalah biaya tidak langsung, contohnya itu seperti sewa tempat dan listrik. Untuk yang selanjutnya juga itu ada istilah cost pool. Cost pool itu adalah kumpulan biaya tidak langsung. Dan yang terakhir itu ada cost driver. Cost driver itu adalah faktor yang menyebabkan biaya. Misalnya itu seperti jumlah unit produksi. Baik, untuk yang terakhir itu ada overcosting dan undercosting. Nah, overcosting dan undercosting ini tuh biaya yang terlalu tinggi dan biaya yang terlalu rendah. Nah, kedua ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penetapan harga. Jadi kita harus menghindari kedua ini. Jika tidak akan seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada pemilihan metode. Untuk metode yang saya pakai di sini adalah Activity Based Costing atau disingkat ABC. Nah, ABC ini lebih akurat karena menghitungkan perbedaan konsumsi, sumber daya antar varian rasa, dan ABC ini mengolokasikan biaya berdasarkan aktivitas seperti persiapan bahan dan penggorengan. Baik, kita masuk ke tabel perhitungan biaya. Di dalam tabel ini sudah meringkas semua yang kita bahas sebelumnya itu. Jadi yang pertama itu ada biaya langsung, itu ada pisang, tepung, minyak goreng, gula, topping, karyawan, dan terakhir itu kemasan atau packagingnya. Nah, untuk total biaya langsung itu semuanya itu ada 10.500.000, dan untuk biaya tidak langsungnya itu di 4 jutaan, dan untuk keseluruhan total biayanya itu ada di 14.500.000, dan ini untuk jumlah unitnya itu di 15 ribuan. Baik, yang selanjutnya ada analisis hasil, yaitu overcosting atau undercosting. Untuk harga jual saat ini yang varian original itu berkisaran Rp1.000, yang coklat itu Rp1.500, untuk yang keju juga sama Rp1.500, yang terakhir itu strawberry di Rp1.200. Nah, jika dibandingkan dengan harga jual tersebut, bisa kita lihat pisang goreng yang varian original itu mungkin terlihat menguntungkan, tetapi marginnya itu tipis. Kemudian yang varian coklat dan keju harganya sudah cukup baik, dan varian strawberry
sebenarnya bisa dijual dengan harga yang lebih bersaing. Untuk kesimpulannya di sini, metode ABC yang saya gunakan memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Harga jual juga perlu disesuaikan. Nah, saya merekomendasikan untuk mungkin harga yang varian original bisa dinaikkan sedikit. Untuk yang varian coklat sama keju strawberry itu bisa dipertahankan harganya, karena untuk harga segitu itu sudah stabil atau bagus. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.